Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Mensyukuri kasih karunia Tuhan yang telah dinyatakan kepada kita saat ini melalui kehidupan. Saya mengajak kita untuk bersekutu membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Bilangan pasal 20 ayat 1 sampai 13, dan kita juga akan menaikkan doa syafaat kita. Sebelum kita membaca firman-Nya, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, oleh karena Engkau Allah yang begitu baik bagi kami. Kasih-Mu sungguh luar biasa, memelihara dan memberkati kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali menikmati kemurahan Tuhan melalui kehidupan. Ada begitu banyak rencana-rencana kami pada hari ini. Namun sebelum kami memulai semuanya Tuhan, kami mengawali dengan bersekutu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, yang kami percaya di dalam Kristus Yesus bahwa firman Tuhan ini akan menjadi pedoman bagi kami untuk menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik dan boleh kami lakukan di dalam sepanjang kehidupan ini. Bapa di dalam sorga, ampunilah dosa-dosa kami Tuhan, supaya kami senantiasa layak ada di hadapan-Mu. Berfirmanlah kepada kami, sebab sesungguhnya kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kitab Bilangan pasal 20 ayat 1 sampai 13, firman Tuhan. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu, ke padang gurun Sin dalam bulan pertama. Lalu tinggallah bangsa itu di Kades. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Pada suatu kali, ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur, dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya.
Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Itulah nama mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Amin. Itulah firman Tuhan yang boleh kita dengar bersama pada saat ini. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang selalu merenungkan bahkan sungguh-sungguh melakukan di dalam sepanjang kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop bacaan kita Bilangan pasal 20 ayat 1 sampai 13, oleh renungan harian Toraya diberikan tema bijaklah berkata-kata. Ada sebuah pepatah, lidah lebih tajam daripada pedang. Seringkali diartikan bahwa kata-kata kasar disertai amarah yang keluar dari mulut kita dapat menyakiti orang lain dengan sangat dalam. Namun tidak hanya menyakiti orang lain, kata-kata kasar sebenarnya juga menyakiti diri sendiri dan membawa kerugian. Satu kali, bangsa Israel kembali mengeluh kepada Musa karena tidak ada air di padang gurun. Musa dan Harun segera menemui Tuhan. Lalu Tuhan memerintahkan Musa untuk berkata kepada bukit batu di depan bangsa Israel agar terpancar air. Karena Musa sudah lelah mendengar kata-kata yang tidak mengenakan dari mulut umat Israel, emosi Musa memuncak dan dia mengatakan, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Tidak hanya itu, emosi Musa memuncak dengan memukul batu itu sampai 2 kali. Padahal seharusnya Musa cukup berkata saja, maka ia akan keluar. Akhirnya Tuhan murka karena mereka tidak percaya dan menghormati kekudusannya di depan bangsa Israel, sehingga tidak diperkenankan memasuki tanah perjanjian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kata dan perbuatan kita seringkali mengalami hal yang sama dengan Musa. Ketika emosi memuncak, perkataan dan perbuatan kita tidak terkontrol. Akhirnya kita menyakiti orang lain dan ujung-ujungnya kita sendiri juga ikut terluka. Setiap perbuatan memiliki resiko yang harus ditanggung. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menyatakan kebaikan Tuhan melalui sikap dan tutur kata kita yang berkenan di hadapannya. Yesus Kristus menjadi teladan bagi kita dalam pekerjaan atau pelayanannya yang penuh dengan kesabaran menjalankan misinya di dunia ini. Bijaklah berkata-kata. Amin.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami datang mengucap syukur untuk segala kasih-Mu, penyertaan-Mu yang selalu nyata bagi kami. Di mana saat ini Tuhan kami datang untuk bersekutu, membaca dan merenungkan firman-Mu, yang kami percaya bahwa firman-Mu ini akan menjadi penuntun bagi kami untuk menjalani kehidupan yang Tuhan masih karuniakan bagi kami. Oleh karena itu Bapa di sorga, kami percaya bahwa Tuhan akan terus mengendalikan kami, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami senantiasa menyatakan kasih Tuhan melalui perkataan, perbuatan, dan tingkah laku kami. Ajarlah kami untuk taat dan setia kepadamu. Bapa di dalam sorga, saat ini juga kami mau datang berdoa bagi saudara-saudara kami, kekasih-kekasih Tuhan jemaat Telo Batua, dimanapun mereka berada pada saat ini, di dalam segala kehidupan yang mereka jalani, baik dalam pekerjaan, usaha, pendidikan anak cucu kami, bahkan juga Tuhan ketika mereka menghadapi tantangan dan pergumulan. Mari Tuhan, kuatkan mereka, teguhkan iman mereka, berikanlah pengharapan, berikan kesehatan, sehingga dapat menjalani hidup ini dalam pengandalan yang sungguh-sungguh kepadamu, dan buatlah mereka percaya selalu bahwa berkat-berkat Tuhan akan selalu tercurah dalam segala hidup yang dijalani. Bapa di dalam sorga, saat ini juga kami datang berdoa kepadamu bagi saudara-saudara kami yang mengalami sukacita oleh karena pertambahan usia. Kami berdoa buat Jansen Patiola, Listania Rampa, Yusran Toto, Selpi. Kami percaya Tuhan bahwa mereka bersyukur untuk kasih karunia Tuhan. Untuk 1 tahun lagi Tuhan tambahkan umurnya, yang berulang tahun pernikahan, sembuh dari sakit, sukses dalam pekerjaan, usaha, bahkan pendidikan, bahkan berbagai berkat-berkat Tuhan yang dialami saat ini. Biarlah dengan kesemuanya itu Tuhan senantiasa membuat kami percaya dan yakin bahwa berkat Tuhan itu nyata. Bapa di sorga, saat ini juga kami datang berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan oleh karena sakit. Kami berdoa buat Odriani, Damari Suli, Anggi Arianti, Serpin, bahkan mungkin masih ada lagi yang mengalami sakit. Tuhan, kami mohon Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan mereka. Yang berduka cita Tuhan hibur, yang mengalami kesulitan pakailah kekasih-kekasih-Mu Tuhan untuk selalu menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Bapa di sorga, kami berdoa bagi keadaan kami saat ini, berdoa bagi pemerintah, tenaga medis, bahkan siapapun yang terlibat dalam penanganan pandemi COVID ini. Biarlah hikmat Allah dinyatakan, sehingga mereka dengan tulus dapat menangani pandemi ini dengan baik, dan pada waktunya kami dapat dibebaskan dan kami dapat beraktivitas kembali dan tidak lagi disertai rasa takut dan gelisah. Bapa kami yang ada di sorga, kami juga berdoa kepadamu Tuhan untuk kegiatan kami dalam beberapa waktu ke depan. Persidangan kedua Klasis Makassar Tengah yang akan dilaksanakan di Jemaat Telo Batua. Persiapan yang kami lakukan, Tuhan tetap memberkati. Bapa di sorga, kami serahkan kehidupan kami hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah persekutuan kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati.